organisasi yang kelihatannya itu sibuk banget, rapat ada, laporan ada, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, biasanya tuh yang bermasalah bukan organisasinya atau orang-orangnya, tapi manajemennya, gimana cara mereka memanagenya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan teman-temanku bakal ngejelasin gimana sih audit manajemen yang efektif, mulai dari bagaimana programnya, perencanaannya, sampai selesai. Nah, kita akan ngejelasin pakai bahasa yang santai banget kok, jadi teman-teman bisa sepaham sampai selesai. Jadi, sebenarnya apa sih audit manajemen itu? Nah, sini aku kasih tahu. Jadi, audit manajemen itu adalah proses menilai kegiatan dalam manajemen, apakah kegiatan dalam manajemen itu dalam suatu organisasi itu telah efektif, efisien, bahkan juga ekonomis. Nah, jadi audit manajemen itu tidak hanya berfokus pada angka loh, tetapi lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan dan juga proses kerjanya. Jadi, audit manajemen itu lebih berfokus ke evaluasi manajemennya, bukan soal mencari kesalahan saja. Terus yang jadi pertanyaan, ngapain sih audit manajemen itu dilakuin? Sini, biar aku jelasin. Jadi tujuannya itu adalah untuk menilai bagaimana sih kinerja manajemennya. Terus kalau ada yang salah, bakalan dikasih rekomendasi untuk perbaikan. Oleh karena itu, organisasi jadi bisa tahu mana yang paling efektif dan mana yang harus diperbaiki. Jadi ibaratnya nih ya, audit manajemen itu sebagai alat bantu, bukan sebagai alat hukuman. Saya lagi dong. Nah, betul tuh yang dibilang sama Ra tadi. Jadi sebelum mengaudit, auditor bakalan membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini dibuat dengan cara membuat goals atau tujuan auditnya, ruang lingkupnya, kapan pelaksanaannya, dan juga sumber daya apa yang dibutuhkan. Kalau semuanya sudah jelas, auditnya bakalan terarah. Jadi perencanaan itu penting agar auditor tahu apa yang jadi prioritas dalam memeriksa dan gak bakal keluar jalur. Nah, ibaratnya itu kalau kamu kayak mau jalan-jalan jauh tapi nggak tahu baca maps, ya muter-muter doang, gitu sih. Abis buat perencanaan, ngapain ya selanjutnya? Jadi guys, setelah kita buat perencanaan, kita masih perlu olah rencana tersebut dengan baik. Diolah maksudnya itu dengan pembuatan tugas untuk masing-masing auditor, terus buat struktur tim, dan nggak kalah penting, auditor harus bersikap jujur dan gampang terpengaruh dengan pihak luar maupun tekanan. Nah, dengan diolah dan diorganisasikan dengan baik, audit internal dapat berjalan dengan lancar dan penuh objektivitas. Nah, betul tuh guys. Jadi kalau satu orang yang ngerjain job desk itu untuk semua pekerjaan itu nggak bakal maksimal hasilnya. Nah, jadi guys, audit internal itu bukan kegiatan sekali jalan langsung jadi, tapi perlu proses yang panjang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut, yang dimana auditor memastikan apakah rekomendasi yang diberikan benar-benar dijalankan oleh pihak manajemen. Kalau nggak ada tindak lanjut, ya auditnya cuma berhenti di laporannya aja. Nah, gimana sih supaya audit manajemen itu berjalan dengan lancar? Itu mah gampang. Jadi auditor itu harus menyusun program audit seperti buat prosedur dan langkah-langkah pemeriksaannya. Seperti kita itu buat checklist materi agar materinya itu nggak ada yang ketinggalan. So guys, audit manajemen yang efektif itu bukan soal mencari kesalahan atau siapa yang salah, tetapi berfokus untuk memperbaiki